إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, adik-adik, dan ibu-ibu yang di belakang, sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada subuh yang mulia ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua sama-sama bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dan menggerakkan badan kita untuk sembahyang subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah subuh atau ceramah agama. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini sebagai suatu isyarat untuk kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian semuanya, marilah kita bersalawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah kuliah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan ulun menyampaikan sedikit ceramah agama seputar puasa Ramadan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, perkara-perkara yang membatalkan puasa ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkara yang membatalkan puasanya itu sendiri, sedangkan yang kedua perkara yang membatalkan pahala puasanya, sedangkan puasanya tetap sah. Nah, apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasanya langsung? Yang pertama yaitu riddah
atau yang biasa kita sebut juga dengan murtad. Nah, murtad di sini bukan hanya membatalkan puasa kita, tetapi juga membatalkan keislaman kita sebagai seorang muslim. Yang kedua yaitu haid. Haid binian, nifas binian juga, wiladah sama, sejenis dengan nifas dan haid. Insyaallah bukan pian tahu hadir. Yang ketiga yaitu gila. Nah, orang gila ada perintah atau anjuran untuk melakukan perbuatan yang dianjurkan agama, contohnya seperti sembahyang, puasa Ramadan, zakat, ataupun naik haji. Orang gila tidak dianjurkan, maka itu termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Yang keempat yaitu pingsan dan mabuk. Yang kelima yaitu jima. Insyaallah bukan pian tahu aja, apalagi yang sudah menikah. Jadi perkara yang membatalkan puasanya langsung tadi yaitu pertama riddah atau murtad, yang kedua haid, nifas dan lain-lain, yang ketiga gila, yang keempat pingsan atau mabuk, yang kelima jima. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan pahala puasanya. Dalam sabda Rasulullah SAW tentang perkara yang membatalkan pahala puasa, yaitu khamsu khisalin yuftirna as-sa'im al-kadhib wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadhru bisyahwat. Yang pertama tadi al-kadhibah, insyaallah bukan biar tahu aja, berdusta. Nah, kita tidak boleh berdusta, apalagi di bulan puasa, maka akan berpengaruh terhadap puasa kita. Kita menahan diri lapar dari dari pagi terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi kita ceplos-ceplos yang berdusta lawan orang atau lawan siapakah. Nah, itu akan berakibat fatal terhadap puasa kita. Kita hanya akan sia-sia menahan diri dari lapar dan dahaga, sedangkan pahala puasa kita akan hilang, tidak ada gunanya anggapannya tuh. Yang kedua yaitu al-ghibah. Banyak, bukan hanya di televisi, bahkan di handphone pun bisa kita melihat banyak orang yang menjelek-jelekkan orang lain, menyebut-nyebutkan ke aib orang lain. Orang yang menyebut-nyebutkan aib orang lain dan yang mendengarkannya sama-sama menghilangkan pahala puasanya. Yang ketiga yaitu namimah, atau yang biasa kita sebut juga dengan adu domba. Maksudnya yaitu menyampaikan pembicaraan dengan tujuan agar terjadinya fitnah. Kita mengadu domba, baik itu antar RT atau antar desa atau antar kecamatan, bahkan antar negara pun bisa dilakukan. Contohnya menggunakan handphone. Nah, itu bisa membuat pahala puasa kita hilang. Jadi kita sia-sia
berpuasa sedangkan kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Yang keempat yaitu bersumpah palsu. Yang kelima yaitu memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat ini sangat mudah di zaman sekarang. Contohnya lewat handphone, bisa lewat aplikasi YouTube atau Instagram, lebih-lebih di aplikasi TikTok. Mudah bagi kita untuk mencari kemaksiatan di sana. Kata orang yaitu biasa disebut dengan cuci mata. Nah, apabila kita saat berpuasa tetapi mata kita tidak bisa menjaga perkara yang dilarang oleh Allah, baik di dunia nyata atau di dunia maya, contohnya handphone tadi, melalui aplikasi Instagram atau TikTok dan lain-lain, maka pahala puasa kita akan hilang dan kita hanya sia-sia berpuasa, menahan diri dari lapar dan dahaga. Jadi sangat rugi bagi kita sebagai seorang muslim, apalagi menjadi umat Nabi SAW yang dikhususkan Allah berpuasa Ramadan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sangat rugi bagi kita untuk tidak mendapatkan rahmat dari Allah dan ampunan dari Allah. Sangat-sangat rugi. Kita dianjurkan berlomba-lomba di bulan puasa ini untuk mencari pahala atau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menghapus semua dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan, ingat, puasa Ramadan hanya dikhususkan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kita, umat akhir zaman. Puasa Ramadannya itu karena iman, kita beriman dan mengharap pahala dari Allah. Jadi boleh aja kita mengharap pahala kepada Allah, karena ada hadisnya ini, mengharap pahala dari Allah SWT, maka akan diampuni baginya dosa yang terdahulu. Ingat, dosa yang terdahulu ini dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa, harus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Nah, mungkin sampai di sini dulu ceramah kita pada hari ini. Semoga apa yang saya ulun sampaikan bisa menjadi renungan bagi kita untuk waspada dalam menjalankan puasa Ramadan tahun ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.